11. Meninggalnya Lomo, Riantang. Sementara kapal berhenti di tengah lautan, ketahuan bahwa Ilomo meninggal dunia. Seperti lazimnya orang yang meninggal di kapal dalam pelayaran, jenazah Ilomo dimandikan, dikafani, disembahyangi. Lalu dengan upacara pelepasan jenazah dilakukan sebentar, jenazah diikat dan digantungi besi segi empat, satu di kepalanya dan satu lagi di kakinya. Kemudian jenazah dibuang ke laut. Setelah peristiwa itu berkatalah kapten kapal, mohon kiranya Tuanta Yusuf mendoa agar kita bisa berlayar terus ke Jeddah. Mendengar permintaan kapten kapal itu, Tuanta Yusuf pun tafakur, ia pejamkan kedua belah matanya, lalu ia mendoa. Selesai doanya, tiba-tiba muncul seekor ikan besar menelan jangkar kapal yang dibuang ke laut, lalu haluan kapal itu dimasukkan ke mulutnya, kemudian berlarilah ikan itu menarik kapal tadi menuju ke Jeddah. Begitu kapal sampai ke pelabuhan Jeddah, ikan itu pun menghilang entah kemana. Tuanta dan 15 kelasi menurunkan sekoci, lalu mereka berkayuh ke pantai. Sebelum sekoci itu sampai ke pantai, kapten kapal yang ikut juga dalam sekoci itu melihat potongan besi seperti yang pernah diikatkan pada jenazah Ilomo. Maka heranlah ia melihat peristiwa gaib itu. Baru saja beberapa langkah mereka di darat, muncullah dari depan Ilomo, memberi salam kepada Tuanta Yusuf sambil berkata, "Sudah lama saya tunggu Tuanta di sini." Dijawab oleh Yusuf, "Kenapa engkau tinggalkan aku di perjalanan tempo hari?" Jawab Ilomo, "Bukankah Tuanta sendiri yang suruh aku pergi?" Tuanta Yusuf lalu berkata, "Lebih baik engkau Lomo, segera kembali ke dalam kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak usah terlalu lama tinggal di dunia, kalau-kalau engkau dimarahi oleh malaikat, karena engkau kini sudah peroleh semua ilmu dan memiliki kedudukan yang dinamakan Hayum Vidara. Engkau ini tergolong orang yang bisa hidup di dunia dan hidup pula di akhirat. Baiklah kita sekarang berjabat tangan, bersalaman untuk dunia akhirat supaya kita berdua selamat." Mendengar ucapan Tuanta Yusuf, maka berjabat tanganlah Ilomo dengan Tuanta Yusuf, kemudian Ilomo pergi. Ketika kapten kapal menengok ke belakang, ia heran karena ia tidak melihat Ilomo. Hingga sekianlah kisah Ilomo, Riantang yang dapat diuraikan di sini, karena ia sudah kembali ke dalam kekuasaannya. 12. Melanjutkan perjalanan dari Jeddah ke Tanah Suci. Tuanta Yusuf pamitlah kepada kapten kapal dan seluruh sawi yang ikut, kemudian Tuanta berjalan seorang diri dari Jeddah menuju Tanah Suci Mekah. Perlu diingat, bahwa perjalanan ini dilakukan di abad ke-17 sekitar tahun 1644 Masehi untuk dapat kita bayangkan, bahwa perjalanan antara Jeddah dengan Mekah tidak seperti sekarang, di mana jarak tersebut dapat ditempuh dengan mobil di atas jalan raya yang beraspal tebal dan lebar. Perjalanan Tuanta waktu itu dilakukan dengan berjalan kaki seorang diri. Tuanta Yusuf dalam perjalanan dari rumah membawa 3 buah keris. Yang pertama diberi nama, I Cakua. Yang kedua diberi nama, I Dandangkua. Yang ketiga diberi nama, I Pagare. Adapun keris I Cakua dibuat di Campagaya, Goa. Ia menjadi semboyan bagi orang Goa yang berbunyi sebagai berikut. I Cakua lah yang aku lihat, Dandangkua jadi contoh. I Pagare tidak memberi tempat di dunia. Kalau Tuanta Yusuf berjalan di hutan-hutan, ia cabut keris I Cakua, maka seluruh binatang buas yang melihat Tuanta pada lari ke tempat jauh, sejauh mata memandang. Begitu hebatnya keris pusaka I Cakua. Setelah Tuanta Yusuf tiba di Mekah, kebetulan hari itu hari Jumat dan waktu lohor sudah masuk, maka Tuanta Yusuf pun langsung menuju ke Masjidil Haram untuk sembahyang Jumat. Karena kedatangan Tuanta tepat pada saat pintu masjid sudah ditutup, maka Tuanta Yusuf mengetuk pintu dari luar minta masuk. Penjaga pintu bertanya dari balik pintu itu, "Siapa yang mengetuk pintu ini dari luar? Apa engkau orang Arab ataukah orang Jawi?" Menjawablah Tuanta, bahwa ia adalah orang Jawi mengetuk pintu karena terlambat masuk di masjid. Maka penjaga pintu itu pun dengan suara lantang berkata, "Biar engkau orang Arab, apalagi kalau hanya orang Jawi tidak akan kubukakan pintu masjid karena waktu sudah tiba. Lain kali saja engkau datang lagi. Pulanglah ke tempatmu dan sembahyang lohor di rumah." 13. Memiringkan Ka'bah. Mendengar ucapan penjaga pintu itu, hati Tuanta pun rasanya mendidih dan marah.
Tuanta Yusuf membalikkan badannya menghadap keluar lalu memiringkan pecinya ke kanan. Berkat kehendak ilahi, maka Ka'bah pun miring letaknya, menyebabkan semua orang yang hadir dalam Masjidil Haram waktu itu pada heran melihat kejadian itu. Bertanyalah Khalifah dan Hukmah serta para ulama yang hadir, apa gerangan hidayat yang hendak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Coba buka segenap kitab peninggalan sesudah hijrahnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terdapatlah satu catatan dalam sebuah kitab yang menggambarkan, bahwa menurut amanat Sayyidina Ali, pada suatu hari nanti akan datang dari arah timur seorang yang bernama Yusuf, orang itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seorang ulama dalam ilmunya. Yusuf disebut orang yang selamat di dunia dan akhirat. Setelah selesai membaca kitab itu, maka para alim ulama bertanya kepada penjaga pintu, apakah tidak ada orang tadi yang minta dibukakan pintu ketika hendak dimulai sembahyang Jumat? Maka dijelaskan oleh penjaga pintu masjid, bahwa ketika pintu-pintu Masjidil Haram sudah pada tertutup, datang seorang orang Jawi menurut pengakuannya terlambat datang dan minta dibukakan pintu. Dari dalam penjaga menanyakan siapa yang mengetuk pintu di luar, orang Arabkah ataukah orang Jawi. Maka mendapat jawaban orang itu, bahwa ia adalah seorang Jawi. Mendengar jawaban orang itu, penjaga pintu katakan padanya, supaya lain kali saja ia datang untuk sembahyang di masjid, karena pintu-pintu sudah pada tutup. Lebih baik sembahyang lohor saja di rumah. Penjaga pintu lebih jauh menjelaskan, bahwa ketika ucapannya itu disampaikan, maka orang Jawi itu pun membalik hendak berjalan ke depan. Sambil bergerak ia memiringkan pecinya ke kanan, maka terjadilah peristiwa di mana masjid dan Ka'bah jadi miring. Maka para alim ulama usulkan kepada Imam Syafi'i supaya orang Jawi itu disuruh undang ke masjid sekarang juga. Mungkin orang itulah yang dimaksud oleh catatan peninggalan Sayyidina Ali dalam kitab. Maka Bilal pun disuruh pergi memanggil Tuanta Yusuf. Ketika Bilal tiba di rumah kediaman Yusuf, kebetulan Tuanta Yusuf kedapatan sedang menanak nasi. Tapi kakinya dijadikan tungku, tangan kirinya menjadi tungku, tangan kanannya memegang periuk nasi. 14. Yusuf diundang ke Masjidil Haram. Pada saat Tuanta Yusuf menanak nasi itu si Bilal pun tiba. Selesai memberi salam yang dijawab oleh Tuanta Yusuf, kemudian Bilal dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Bilal menyampaikan undangan kepada Tuanta sambil berkata, Tuanku diminta datang di Masjidil Haram oleh Imam Syafi'i dan semua alim ulama yang ada di sana. Baiklah, tunggu aku selesai menanak nasi ini baru kita pergi bersama-sama, ujar Tuanta. Tuanta mengajak Bilal makan, akan tetapi ditolak dengan alasan belum waktu makan. Sesudah itu keduanya berangkatlah menuju Masjidil Haram. Sesampai di masjid, Tuanta langsung masuk menemui Imam Syafi'i dan para alim ulama yang hadir di masjid. Berkatalah Imam Syafi'i, Tuan Yusuf engkau yang kami sepakati naik di mimbar kali ini membaca khotbah. Maka bangkitlah khatib memberikan kudung Tuanta, lalu Yusuf naik ke mimbar. Judul khotbahnya hari itu adalah: pertama, Longkong Nakelong Mangkasaraka. Kedua, Longkong Nakelong Niarenga Timoro, Mata Alona. Ketiga, Longkong Nakelong Niarenga Maaloria. Semua yang hadir dalam masjid terharu mendengar suara Tuanta membaca khotbah. Seakan-akan terhenti air yang sedang mengalir, tersangkut daun yang gugur. Selesai khotbahnya, Tuanta menjadi imam pula sembahyang Jumat. Selesai sembahyang Jumat, Khalifah yang hadir bertanya kepada Yusuf, Tuan saya ingin bertanya kepadamu, adakah buah-buahan yang enak dimakan di negerimu? Menjawablah Tuanta Yusuf, ada dua macam buah yang paling enak di negeriku yaitu pertama bernama langsat, dan kedua bernama durian. Adapun buah yang disebut langsat, semua golongan masyarakat dapat menikmatinya, dapat dimakan oleh rakyat biasa dan pula dimakan oleh orang mampu dan orang bangsawan. Tapi buah yang disebut durian, tidak semua orang dapat menikmatinya. Hanya orang mampu dan bangsawan yang berada dapat memakannya. Mendengar ucapan Tuanta Yusuf, berkatalah Khalifah, apakah Tuan tidak bisa mendatangkan kedua jenis buah terhormat dan lezat itu dari negerimu sekarang ini juga supaya kita semua yang berada di masjid dapat menikmatinya? Menjawablah Yusuf, entahlah,
Itu bergantung kepada kehendak dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuanta Yusuf lalu tafakur hampir 1 jam lamanya. Lalu di ujung tafakurnya itu ia gerakkan tangan kanannya ke atas. Maka atas kekuasaan Tuhan tiba-tiba keluarlah dari ujung lengan bajunya sebelah kanan yang diangkat itu 3 rangkai buah langsat yang berasal dari Makassar. Tuanta Yusuf menyerahkan buah langsat itu kepada semua hadirin untuk dikecap. Selesai itu berkata pula Khalifah, apakah yang disebut buah durian dapat juga didatangkan sekarang dari negerimu, supaya kami semua di sini dapat menikmatinya. Maka tafakur lagi Tuanta Yusuf. Setelah beberapa waktu lamanya ia gerakkan lagi tangannya yang di sebelah kiri dan keluarlah dari ujung lengan bajunya buah durian yang dimaksud Tuanta berasal dari Makassar. Semua hadirin tercengang melihat keajaiban itu, tapi tiada seorang pun yang buka mulut. Lalu mereka bubar. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram, berkatalah Tuanta Yusuf kepada Imam Hanafi, berikanlah padaku berkat untuk menambah ilmuku. Imam itu menjawab, Yusuf, dari aku sendiri tidak mungkin lagi bisa menambah ilmumu. Sebab pesan Nabi Muhammad SAW menyebutmu sebagai orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Namun demikian sebaiknya engkau mencari dan menjumpai wali 40 yang sudah 200 tahun meninggal dunia. 15. Menjumpai wali 40 dan rajanya wali. Demikianlah Tuanta Yusuf mulai mengadakan perjalanan siang dan malam, turun gunung naik gunung mencari wali 40 yang dimaksud. Baru setelah ia berkelana selama 40 hari 40 malam, barulah Tuanta Yusuf tiba di sebuah bukit batu, di mana ia bertemu dengan wali 40 yang dicari. Baru saja Yusuf muncul di puncak bukit, ia dipanggil oleh wali penghuni bukit itu dan ditanya hendak kemana Yusuf pergi. Yusuf mendekat kemudian berkata kepada wali itu, berilah padaku berkat ya wali. Wali menjawab, tidak perlu lagi aku tambah ilmumu, karena sudah cukup padat. Tapi Tuanta Yusuf masih mendesak pula, akhirnya wali itu minta Tuanta Yusuf menganga, lalu diludahi oleh wali itu, sambil berkata, kini lebih sempurnalah ilmumu Yusuf. Namun sebaiknya engkau menemui dan berguru pula pada rajanya wali yaitu Abdul Qadir Jailani, 750 tahun meninggal dunia dari sekarang. Tapi aku pesan, bila dalam perjalanan nanti engkau temukan hal-hal yang membingungkan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau lupa akan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Berjalanlah Tuanta Yusuf seorang diri siang dan malam mencari tempat kediaman rajanya wali yang disebut Abdul Qadir Jailani. Dalam perjalanan, Tuanta menemukan berbagai macam kekayaan Tuhan di dunia ini. Apabila dalam perjalanan yang jauh itu Tuanta Yusuf bertemu dengan binatang buas, ia cabut lagi kerisnya yang bernama Icakua, maka binatang buas pun pada lari. Sebab itu Tuanta Yusuf tidak pernah takut dan gentar, tetap ia berani dalam perjalanan. Beberapa hari lamanya Tuanta Yusuf berjalan, tibalah di sebuah gunung yang disebut Gunung Jailani tempat Abdul Qadir Jailani tinggal. Yusuf berjalan terus sampai ke puncak gunung. Di sana ia lihat sebuah rumah yang hanya satu batang tiangnya berada di tengah-tengah. Maklumlah Tuanta Yusuf di dalam hati, bahwa pastilah rumah itu tempat tinggalnya wali besar Abdul Qadir Jailani. Sesampainya di rumah itu, ia lihat seseorang sedang sembahyang, maka berhentilah Yusuf di belakangnya sambil menunggu orang itu selesai sembahyang. Begitu selesai sembahyang, orang itu menoleh ke belakang dan berkata, Yusuf apa gerangan maksudmu datang di tempatku ini? Dijawab oleh Yusuf, memang saya datang kemari menyediakan diri untuk menjadi hamba sahayamu dan mohon diberi berkat. Yusuf terus yakin bahwa yang mengajak bicara itu adalah wali besar Abdul Qadir Jailani yang ia cari. Berkatalah wali Abdul Qadir Jailani, aku kira engkau sudah bertemu dengan wali 40 dan lain-lain, ulama besar. Yusuf menjawab, memang benar demikian, tetapi saya tidak tenang di dalam hidup apabila saya tidak sampai kepada Tuanku. Sejak itu Yusuf tinggallah di rumah wali besar Abdul Qadir Jailani. Ketika tiba waktu maghrib maka Yusuf disuruh oleh Abdul Qadir Jailani berwudu untuk ikut sembahyang maghrib. Yusuf menengok kiri kanan dalam rumah dan di tanah sekitar rumah itu tidak ada tempat atau kolam air tempat berwudu. Ia mulanya ingin menanyakan kepada wali Abdul Qadir Jailani di mana adanya tempat berwudu, akan tetapi kemudian ia merasa malu dan segan.
Oleh sebab itu Tuanta Yusuf tafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kolam air untuk berwudu ada di dalam rumah itu. Demi kekuasaannya, ketika Tuanta Yusuf membuka matanya kembali, kolam air sudah ada di depannya. Yusuf sembahyang di belakang walinya. Lalu berwudu, kemudian ia pergi. Kejadian itu rupanya adalah cobaan pertama. Keesokan harinya di pagi buta Tuanta Yusuf dipanggil oleh gurunya, Wali Abdul Qadir Jailani, pergi ke kali menangkap ikan. Yusuf membawa keranjang ikan yang memang sudah tersedia, kemudian mengikuti gurunya dari belakang. Ketika mereka sampai di kaki bukit Gunung Jailani, wali itu pun membuang jalannya ke kali. Tidak lama kemudian wali itu menyuruh Yusuf turun ke air karena jala itu rasanya tersangkut di dalam air. Mendengar perintah itu, Yusuf turunlah ke kali yang nampak airnya sangat dangkal. Tetapi setelah masuk ke kali ternyata airnya dalam sampai ke leher, malah kemudian Yusuf harus berenang mencari di mana jala itu tersangkut. Air kali itu sangat dingin. 2-3 kali gurunya berteriak supaya jalannya diangkat oleh Yusuf dari dasar kali. Namun Yusuf sendiri bingung entah bagaimana caranya ia tarik jala itu, sebab ia sendiri tidak sampai ke dasar kali. Maka Yusuf pun tafakur di dalam air mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian ia pun berteriak ke atas kepada gurunya supaya jala itu ditarik karena dengan kekuasaan Tuhan jala itu lepas dari sangkutannya. Ketika jala itu tiba ke atas, nampak banyak sekali ikan di dalam jala. Berkatalah gurunya, marilah Yusuf kita pulang, masukkan ikan itu ke dalam keranjangmu. Baru 3 ekor ikan dimasukkan ke dalam keranjang, keranjang itu sudah penuh. Maka wali itu mengatakan, bahwa ikan selebihnya yang tidak dapat masuk ke dalam keranjang, buang saja kembali di kali. Dalam hati Yusuf amat sayang ikan yang sudah ditangkap dengan susah payah dibuang kembali ke sungai. Tapi Yusuf sendiri takut mengemukakan pikirannya itu kepada gurunya Wali Abdul Qadir Jailani. Sesudah itu mereka pulanglah ke rumah. Sesampai di rumah berkatalah Wali Abdul Qadir Jailani, pergilah engkau bakar ikanmu Yusuf, lalu makan dengan nasi. Tuanta Yusuf kembali heran di dalam hati melihat bahwa kiri kanan di rumah itu tidak ada sumber api yang dapat ia pakai untuk membakar ikan. Walinya menyuruh mencari api di luar rumah dalam kelam buta. Tuanta Yusuf berjalanlah di malam yang gelap gulita sampai kepada suatu tempat ia melihat ada seseorang yang sementara meniup-niup untuk membesarkan apinya. Maka berhentilah Yusuf di tempat orang itu. Setelah ia dekat nampak padanya seorang tua yang sementara meniup-niup api. Orang tua itu terus bertanya kepada Yusuf, hendak kemana engkau anakku? Menjawablah Yusuf, bahwa ia bermaksud mencari api. Sebab itu Yusuf mintalah api kepada orang tua tadi. Orang tua itu menjawab, saya akan berikan api itu, apabila engkau beli. Menjawab Yusuf, baik, hanya sayang sekali saya tidak membawa uang, bagaimanakah caranya saya bayar padamu? Berkata pula Yusuf seterusnya kalau engkau mau menerima kerisku ini sebagai pembayaran apimu, akan saya berikan. Maka orang tua itu menjawab lagi, sayang sekali sebab saya tidak bersedia menerima kerismu sebagai alat pembayaran. Saya hanya mau kalau kedua biji matamu diberikan padaku. Tanpa pikir panjang, Tuanta Yusuf mencungkil biji matanya yang sebelah kanan lalu diserahkannya kepada orang tua itu. Orang tua itu tidak mau terima jika hanya sebuah saja. Lah minta supaya kedua belah biji matanya Yusuf diberikan padanya sebagai pembayaran apinya. Maka Yusuf pun mencungkil pula matanya yang sebelah kiri, kemudian diserahkan kepada orang tua itu. Maka barulah api ia terima dari orang tua itu. Adapun yang menjelma sebagai orang tua adalah gurunya sendiri Wali Abdul Qadir Jailani, karena ia hendak menguji sampai di mana ketaatan Tuanta Yusuf. Ketika Yusuf sampai ke rumah gurunya berkatalah Wali Abdul Qadir Jailani, Yusuf kenapa saya lihat banyak darah mengucur di dadamu dan biji matamu tidak ada? Maka diceritakanlah oleh Tuanta Yusuf pengalamannya dari awal sampai akhir. Lalu berkatalah gurunya, hei, Yusuf engkau betul-betul orang yang tahan uji dunia dan akhirat. Engkaulah muridku yang kuanggap duduk di bahuku melangkahi kepalaku, karena tingginya ilmumu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui betapa dalamnya ilmu tauhid yang engkau miliki sekarang.
Pergilah engkau, nanti subuh kalau bangun pergilah berwudu dan sembahyang, pada waktu engkau membuang takbir, Allahu Akbar, pejamkanlah matamu. Sesudah takbir barulah engkau buka kedua belah matamu. Dalam hatinya Yusuf mengatakan, bagaimana halnya saya dapat memejamkan dan kemudian membuka kedua belah mataku, padahal aku tidak mempunyai biji mata. Tapi Yusuf malu mengemukakan hal itu pada gurunya, sebab itu ia pun diam, lalu pergi tidur. Ketika waktu subuh telah tiba, Yusuf pun bangun, terus pergi berwudu dan berdiri hendak sembahyang subuh. Ketika Yusuf membuang takbirnya, lalu ia kemudian membuka matanya, dengan kehendak ilahi kedua biji matanya sudah ada kembali melekat seperti biasa. Sebab itu ia menyelesaikan sembahyangnya, kemudian mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bergeser berjabat tangan dengan gurunya, yang juga sudah selesai sembahyang. Maka berkatalah Wali Abdul Qadir Jailani, Yusuf, ilmumu sudah sangat tinggi. Semua anak muridku yang lain tidak ada yang seperti Yusuf. Muridku yang lain itu ilmunya hanya sampai di kakiku, melangkahi lututku. Tapi engkau Yusuf ilmumu seakan-akan sampai ke bahuku dan melangkahi kepalaku. Bersambung.